BNN melaksanakan TOT Training of Trainer di kantor media delegasi diikuti peserta Foksa. Sebagai salah satu bagian program kegiatannya Foksa Forum Komunikasi Keluarga Asal Samosir, sebagai salah satu wadah berkumpulnya keluarga asal Samosir yang terpanggil untuk rasa peduli dan perhatiannya akan Kabupaten Samosir dalam kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN, bekerja sama dengan BNN, Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar yang juga membawahi wilayah kerjanya di Samosir, melaksanakan TOT Training of Trainer di kantor delegasi, Jumat tanggal 9 Juni tahun 2021. Foksa berharap TOT ini dapat lakukan sosialisasi P4GN untuk mewujudkan wilayah yang bebas dari peredaran narkoba untuk rasa peduli dan perhatiannya akan Kabupaten Samosir. Dalam sambutan singkatnya, Ketua Umum Yohanes Sitanggang, pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba memang harus didukung semua pihak, mulai pemerintah setempat hingga kelompok terkecil di masyarakat, yaitu keluarga, ujarnya. Ini sebagai salah satu langkah supaya kita memiliki wawasan tentang P4GN. Harapan kita ke depan adalah bagaimana kita membagikan P4GN ini di tengah-tengah sektor pendidikan, kemudian organisasi dan pemerintahan. Kita sangat mengetahui bahwa narkoba ini sesuatu yang sangat melebihi dari kasus besar seperti kasus korupsi. Ini membahayakan dunia. Karena itu kita harus menyebarkan P4GN ini pada sektor yang saya sebutkan tadi, sektor pendidikan, organisasi-organisasi masyarakat, kemudian lagi badan usaha atau pemerintah. Pencegahan sejak dini dengan memberikan pengetahuan kepada anggota keluarga terkait bahaya penyalahgunaan narkoba sangat penting dilakukan sehingga pada saat memasuki usia remaja, semoga anak bisa menjauhi pergaulan dan lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sama halnya juga disampaikan oleh Insinyur Mandala Sahturnip, SH selaku Dewan Pakar Foksa dan juga pemimpin umum media delegasi, menyampaikan dalam sambutannya, peredaran dan pencegahan narkoba dimulai dari diri sendiri dan harus mampu memahami apa itu narkoba, ujarnya. Bapak Prof. Bultom, dan juga kepada kita semua, juga yang ada di adik-adik mahasiswa. Pada sore hari ini kita juga seperti yang disampaikan oleh pengacara tadi juga Ketua Foksa, bahwa kegiatan ini adalah dari kita, untuk kita dan untuk kita terapkan bersama dimanapun kita nanti berada. Dan itu mungkin nanti sama-sama kita mendengarkan arahan dari Pak Dr. Arianja, juga Pak Seraid dan Pak Prof. Bultom, yang akan nanti ini apa yang telah mereka bidangi bisa diterapkan di kita. Jadi ini kan TOT, jadi supaya bisa kita sama-sama makin banyak tadi tahu dampak daripada narkoba itu, mungkin bisa di mana kita berada bisa menjadi garam kita di situ, minimal menahan diri masing-masing. Saya kira itu kan Pak Ketua, minimal menahan diri masing-masing. Artinya kalau bisa sudah memahami, dia bisa menahan diri. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati Tuhan kita semua. Oras melatih. Hadir sebagai narasumber di acara ini, Dr. Tuankus Harianja, BNNK Kota Siantar, Prof. Maidin Gultom, SH, MH, praktisi hukum, Rajamin Sirait, tokoh masyarakat Sumut, berbicara di hadapan 26 peserta yang mengikuti TOT yang berasal dari pengurus maupun simpatisan Foksa. Dalam paparannya, Tuankus Harianja, sebagai narasumber dari Ketua BNN Kabupaten Pematang Siantar menyampaikan, bahwa desa atau kelurahan menjadi salah satu garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia bersinar. Oleh sebab itu inisiatif atas penyelenggaraan TOT oleh Foksa sebagai bagian dari sosialisasi P4GN patut mendapatkan apresiasi dan perlu diikuti oleh kelompok atau komunitas yang lainnya. Diharapkan dengan mengikuti TOT, para peserta semakin semangat untuk menggelorakan gerakan anti narkoba, pungkasnya. Nah, oleh karena itu, gubernur kita 1 bulan yang lalu, bulan 5, dikeluarkannya lah instruksi gubernur untuk memberikan program bagaimana di sekolah harus ada program bahaya narkoba ini, tetapi dananya itu dari dana BOS. Ya, saya kirim sama Ibu Ria ya. Nah, itulah yang perlu Foksa ini mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan. Tetapi juga kita harus cerdas. Kalau digunakan dari dana BOS, harus disiapkan juga di sana RKB-nya.
RAB-nya itu bagaimana RAB ini kita gunakan dana bos itu supaya juga kita diuntungkan ada honor narasumbernya di sana. Iya. Setelah ada dana honor narasumber, kita boleh situ nanti 1 jam 500.000. Kita minta 2 jam untuk sebagai materi narasumbernya di sana. Nah, supaya nanti dari Poksa sudah bisa mendapatkan itu, tunjukkanlah bahwa kami sudah mendapatkan sertifikat TOT dari BNN. Nah, seketika nanti sudah mendapatkan sertifikat, nanti honornya itu sudah kita ditandatangani yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan uangnya itu ke pemerintah. Nah, ini yang harus kita dorong. Ya, begitu juga kemarin Pak Gubernur kita menginstruksikan supaya seluruh desa, kelurahan wajib ada desa bersinar. Yang anggarannya itu juga dari dana desa. Nah, waktu saya kemarin berkunjung ke Bupati Samosir, Bupati sudah janji akan menginstruksikan kepada Dinas PMD narkoba tadi. Itu yang masalahnya yang perlu kita hari ini kesepakati supaya Bapak Ibu tentunya bisa nanti mentransfer ilmu ini lagi kepada guru-guru, kepada kepala sekolah. Nah, tentunya juga saya sekarang lagi berjuang juga dengan Ketua PGRI Sumatera Utara supaya juga Ketua PGRI di Kabupaten Kota supaya satu kata melaksanakan instruksi gubernur ini. Karena memang Gubernur Sumatera Utara ya barangkali malu kalau Sumatera itu ranking 1. Dia mau coba menggeser ranking 5. Makanya gubernur mengeluarkan instruksi gubernur itu ke seluruh bupati wali kota. Makanya ini kesempatan baik buat Poksa. Tentunya hari ini kita laksanakan untuk TOT untuk bisa kita jadikan program kita ke depan. Ya. Saya pikir materi-materi ini, coba ini apa operator lihat ya. Nanti materi ini bisa saya serahkan nanti ke panitia untuk kita gunakan. Ini hanya sebagai panduan saja ya. Dan materi ini saya pikir gampang sekali lah, apalagi di era digital ini. Udah gampang sekali. Hanya modalnya pointer ini sudah selesai. Begitu sudah selesai 2 jam, cair 1 juta kan begitu. Nah, ini harus kita motivasi kawan-kawan. Ya apapun namanya, kita ini juga kan butuh juga ya sebagai safety kita bisa mendapatkan hasil. Jadi kalau semua melakukan upaya-upaya kegiatan ini, saya yakin seperti sampaikan ketua tadi, kita persempitlah ruang gerak para bandar narkoba. Jadi kalau dia di mana dia transaksi narkoba. Prof. Maiden Gultom, selaku praktisi hukum sangat mendukung acara TOT ini, dirinya juga memaparkan bahaya yang ditimbulkan akan pengguna narkoba dan jenis narkoba yang berkembang saat ini terlebih di kalangan kaum muda. Bahaya khusus yang ditimbulkan akan penggunaan narkoba saat ini semakin meluas, perlu tindakan pencegahan yang tepat, ujarnya. Undang-undang narkotika ini sebenarnya itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja orang kena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika walaupun tak ada unsur kesengajaan. Ya, kita tahu bahwa seseorang itu sebenarnya itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa dihukum kalau ada perbuatan dan ada kesalahan, kan gitu ya. Tapi undang-undang ini sangat berbahaya, sama dengan undang-undang lain. Kenapa saya katakan berbahaya? Kalau kita tidak hati-hati, pada siapa ditemukan benda itu, narkotika itu, maka dialah pelakunya. Bisa saja itu ada sama kita, tidak tahu kita bahwa itu narkotika. Tapi orang kasih sama kita tiba-tiba, tolong pegang dulu, aku mau kamar mandi, katanya. Ya padahal aparat udah melihat itu, kita kena. Kan nggak ada unsur kesengajaan. Gitu, ya. Jadi hati-hati. Sama dengan tindak pidana perdagangan orang, mempengaruhi, tapi tidak mau kita pengaruhi orang, ya kan, supaya bekerja di luar negeri. Selanjutnya narasumber lainnya, Rajamin Sirait berujar, peranan gereja juga dibutuhkan untuk pencegahan semakin maraknya peredaran narkoba saat ini, terlebih generasi muda yang kini sudah sangat membahayakan negara kita, mengingat 5,7 juta jiwa telah terdata sebagai pengguna, dari jumlah itu 20% adalah kaum pelajar dan mahasiswa, ujarnya. Ya, saya zaman jahiliyah, waktu saya pemuda Pancasila, gratis itu ekstasi. Tapi puji Tuhan, saya tidak pernah pakai. Bukan karena saya hebat, itulah kasih karunia Tuhan untuk saya. Saya di lingkungan preman, bahkan banyak preman anggota saya nggak pernah merokok. Bukan karena saya hebat, itulah perlindungan Tuhan bagi saya.
Ya. Tapi sekarang saya mau menceritakan kepada kita, narkoba ini bukan lebih berat dari teroris. Kenapa banyak sekarang pemakai dan pengedar? Ini kesalahan penanganan. Orang pemakai dimasukkan kepada penjara, yang semestinya orang pemakai ini direhabilitasi supaya jangan terkontaminasi dia dengan pengedar. Jumpa dia sama pengedar dan bandar yang sudah mau dihukum mati, inilah dipergunakan menjadi kaki tangannya di luar. Ya. Tiap hari dia dibiayai sama pengedar di penjara, dia terdoktrin dan dia merasa bahwa inilah sahabat dan bapaknya dapat dipercaya. Dan terakhir dia tidak punya kekuatan untuk lepas dari sindikat itu. Makanya kegiatan BNN kali ini seperti yang digagas oleh BNN Sumatera Utara, kerjasama nanti dengan PT PN 3, bagaimana para korban ini, PT PN 4 ya, para korban-korban ini diberikan pelatihan untuk mempunyai penghasilan. Tapi saya hanya ingat, saya percaya bahwa anak-anak itu diberikan bukanlah kekuatan saya, dan anak-anak itu hidup bukan kemampuan saya. Ya, jadi kepada kita hari ini sebagai orang tua, kuncinya di orang tua sebenarnya kenapa orang makin narkoba. Akibat kegalauan di keluarga, akibat tidak ada disiplin, tidak ada pengertian, kemudian cekcok, broken home, broken heart, terjadilah keluar. Dicarinya, kenapa ada begal? Saya pernah berapa tahun yang lalu ketika saya di Poltabes kunjungan sama orang itu, saya lihat ada beberapa orang Sintua datang. Ngapain kalian? Anak kami ditangkap begal, anak pendeta. Sekarang saya mau tanya, kenapa anak pendeta jadi begal? Karena anak pendeta sangat stres. Kau harus rajin kau berdoa, anak pendeta. Acara kegiatan TOT ini setelah pemaparan para narasumber dilanjutkan dengan seaction tanya jawab kepada para peserta. Salah seorang peserta dari pemerhati kaum wanita, Ria Gurning, mempertanyakan perlindungan hukum terhadap para pemerhati narkoba ini, serta menegaskan akan peranan kaum ibu untuk lebih proaktif dalam memberi pengawasan kepada anak-anaknya untuk tidak terjun sebagai pemakai narkoba. Dalam penutupan kegiatan TOT ini, ditutup dengan pemberian ulos kepada ketiga narasumber sebagai wujud ucapan terima kasih serta dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh peserta. Banyak ilmunya yang diberikan kepada kami, ya. Perempuan yang menjadi sumber inspirasi nanti. Oke. Malas lagi. Mau ada Mang Dan? Oh, udah. Siap Mang Dan? Ya. Baik, kita plus. Baik, terima kasih.